Halo Sobat Film Instan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, gimana liburannya? Happy nggak? Nah, hari ini spesial libur lebaran dengan nonton alur film yang cukup membuat kita penasaran. Nah, kali ini kita akan membahas film tentang hubungan terlarang antara ibu tiri dan anaknya. Perbedaan usia yang cukup besar. Mereka harus merahasiakan hubungan tersebut dari sang ayah. Bagaimana kisah selengkapnya? Nggak usah banyak omong-omong, kita gas filmnya. Cerita dimulai dengan seorang ibu yang memeluk keempat anaknya dengan penuh rasa kesedihan. Wanita itu terlihat sangat sedih karena sudah tidak kuat lagi dengan perilaku suaminya yang bernama Ambet, yang sering berselingkuh, minum minuman, dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Setelah sekian lama mencoba bertahan, akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa bersama dua anaknya yang masih kecil. Ia bertekad untuk tidak pernah kembali ke tempat itu. Di sisi lain, Ambet meskipun dikenal sebagai pria kasar, memutuskan untuk tetap merawat dua anak tertuanya, Bong dan adiknya. Suatu hari, Ambet pulang ke rumah setelah bekerja seharian. Dengan perut lapar, ia berharap pada makanan yang sudah siap. Tapi yang ia temukan hanya nasi kosong di atas piring. Kesal, ia melampiaskan amarahnya kepada Bong. Dengan suara keras ia memarahi Bong karena tidak bisa memasak nasi dengan benar. Bong yang masih duduk di bangku SMP, hanya menunduk dan meminta maaf dengan penuh rasa bersalah, sambil mengakui bahwa ia memang belum pandai memasak. Perasaan bersalah mulai muncul dalam dirinya. Ambet lalu meminta maaf atas sikap kasarnya tadi, dan berjanji akan mencari seorang ibu baru yang bisa membantu mereka. 1 tahun telah berlalu, Bong tampak bermain bersama adiknya dan teman-temannya. Meski usianya masih muda, sikap Bong terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan anak-anak lain seusianya. Ia bahkan dengan sukarela membagi hasil tangkapan ikan kepada teman-temannya, agar semua mendapatkan bagian yang sama. Tak lama kemudian, Ambet datang menghampiri Bong dan adiknya. Namun kali ini ia tidak datang sendirian. Dengan senyum di wajahnya, Ambet memperkenalkan seorang wanita yang ternyata adalah istrinya yang baru. Wanita itu bernama Michaela. Ambet memberitahu Bong dan adiknya bahwa mulai sekarang mereka tidak perlu lagi merasa kesulitan mengurus rumah karena Michaela akan membantu mereka. Beberapa hari kemudian, Bong terlihat sedang berada di dapur membantu Michaela memasak. Dalam kesempatan itu, Bong mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Michaela. Ia merasa bahwa sejak Michaela hadir, kehidupan di rumah menjadi jauh lebih teratur dan nyaman. Michaela yang lembut dan penuh kasih sayang, hanya tersenyum sambil menjawab bahwa membantu keluarga ini adalah tanggung jawab yang sudah ia terima dengan tulus. Di saat yang bersamaan, Bong tidak sengaja melukai tangannya dengan pisau. Melihat kejadian itu, Michaela dengan sikap segera membantu Bong. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, dan dalam momen itu, Bong merasa bahwa Michaela benar-benar peduli padanya, seperti seorang ibu sejati. Keesokan paginya, Ambet meminta Bong dan adiknya yang bernama Popoy untuk mengambil air yang akan dipakai Michaela untuk mandi. Bong menerima tugas itu tanpa keberatan, tetapi Popoy terlihat tidak senang. Ia mengungkapkan kekesalannya, mengatakan bahwa sejak ayah mereka menikah lagi, Ambet lebih banyak memperhatikan Michaela daripada mereka. Mendengar keluhan adiknya, Bong mencoba menjelaskan. Ia mengingatkan Popoy bahwa Michaela telah banyak membantu mereka, terutama dalam urusan rumah tangga. Setelah selesai mengambil air, Bong membawanya sendiri ke rumah dan menyerahkannya kepada Michaela. Michaela tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Bong. Ia juga memuji Bong karena selalu sigap membantu apapun yang dibutuhkan di rumah. Di sela-sela percakapan itu, Michaela dengan lembut meminta Bong untuk membantunya membersihkan kotoran di punggungnya. Bong meski merasa sedikit canggung menyanggupi permintaan tersebut sebagai bentuk rasa hormat kepada Michaela. Beberapa tahun berlalu, Bong telah tumbuh menjadi seorang remaja yang duduk di bangku SMA. Suatu malam, Bong tidak bisa memejamkan mata untuk tidur. Merasa gelisah, ia memutuskan keluar rumah untuk mencari udara segar. Tanpa sengaja, ia melihat Michaela duduk sendirian, menangis sambil melamun. Bong yang khawatir segera menghampiri Michaela dan bertanya apa yang membuatnya bersedih.
Michaela pun mengungkapkan bahwa esok malam Ambet akan pergi ke kota dalam waktu yang cukup lama untuk berdagang ikan. Ia merasa sedih dan khawatir akan kesepian tanpa kehadiran suaminya. Bong berusaha menenangkan Michaela, meyakinkannya bahwa ia dan Popoy akan selalu ada untuk menemani dan membantu Michaela selama Ambet tidak ada di rumah. Keesokan malam, Ambet bersiap-siap untuk pergi ke kota. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada keluarganya dengan penuh haru. Ambet meminta Bong dan Popoy untuk menjaga Michaela dengan baik selama ia tidak ada. Malam harinya, Bong kesulitan memejamkan mata. Pikirannya penuh dengan berbagai hal yang sulit ia ungkapkan. Di tengah lamunannya, tiba-tiba Michaela datang menghampiri, membuat Bong sedikit terkejut. Michaela dengan raut wajah cemas, mengatakan bahwa ia takut tidur sendirian malam itu. Dengan nada penuh harap, ia meminta izin untuk tidur di kamar Bong. Meskipun merasa canggung, Bong tidak tega untuk menolak dan akhirnya mengizinkan Michaela di kamarnya malam itu. Saat hari libur sekolah, Bong memutuskan membantu Michaela menjemur ikan di halaman belakang. Saat sebuah momen terjadi di mana kepala mereka tanpa sengaja bertabrakan, Michaela merasa ada sesuatu yang aneh. Perasaan itu sulit ia jelaskan, namun semakin kuat setiap kali ia bersama Bong. Baginya, Bong bukan hanya sekedar anak dari suaminya, tetapi juga satu-satunya orang yang selalu ada untuknya, mengisi hari-harinya dengan kebersamaan yang membuat mereka tidak sendirian. Sore itu, Michaela dan Bong pergi ke pasar untuk menjual ikan-ikan kering yang sudah mereka jemur sebelumnya. Ketika sedang bertransaksi, seorang pedagang tiba-tiba bertindak tidak sopan dengan menggenggam tangan Michaela. Bong yang melihat kejadian tersebut, langsung bertindak cepat dengan melepaskan tangan Michaela dari pedagang tersebut. Di saat yang sama, beberapa ibu-ibu di pasar mulai bergosip. Mereka menyindir Michaela, mempertanyakan reputasinya, dan heran mengapa Ambet memilih menikahinya. Mendengar sindiran itu, Michaela merasa tersinggung. Ia langsung menghadapi ibu-ibu tersebut hingga situasi berubah menjadi perdebatan panas. Untungnya, Bong segera melerai dan membawa Michaela pergi dari tempat itu untuk menghindari keributan lebih lanjut. Sementara itu, Michaela terlihat termenung di kamarnya. Kesendirian mulai membuatnya merasa hampa, terutama karena Ambet tak kunjung pulang. Ketika Bong keluar kamar untuk menenangkan pikirannya, ia tanpa sengaja bertemu Michaela. Dalam suasana yang penuh keheningan, Michaela meminta Bong untuk menemaninya di kamar karena ia merasa takut tidur sendiri. Bong merasa tidak nyaman dengan permintaan itu dan segera menolaknya. Namun Michaela tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang membuat Bong terkejut. Dengan penuh keberanian, ia mengatakan bahwa sebenarnya ia mencintai Bong. Pengakuan itu membuat Bong terdiam, walaupun ia juga memiliki perasaan yang sama. Bong memilih untuk pergi, mencoba menjaga jarak, agar tidak membuat keadaan semakin rumit. Namun tak lama setelah itu, Bong kembali menemui Michaela, dan mereka pun segera menggelar permainan futsal. Keesokan harinya, Bong baru saja pulang dari sekolah, dan langsung menuju kebun untuk memetik mangga. Namun saat sedang memanjat, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Teman-temannya yang melihat kejadian itu segera membantu Bong. Untungnya, ia tidak mengalami cedera serius. Bong lalu kembali ke rumah dengan membawa mangga hasil petikannya, penuh semangat untuk memberikannya kepada Michaela. Namun setibanya di rumah, Bong terkejut karena Ambet sudah ada di sana. Ambet yang tidak menunjukkan tanda-tanda curiga, justru menyuruh Bong untuk makan bersama. Sambil menikmati makanan, Ambet mengucapkan terima kasih kepada Bong dan Popoy, karena telah menjaga Michaela selama ia pergi. Beberapa hari kemudian, Ambet mengajak Bong untuk bersenang-senang sebagai bentuk perayaan kecil, karena Bong akan segera lulus SMA. Mereka pergi ke sebuah tempat hiburan, di mana Ambet asik minum-minum ditemani beberapa wanita. Ketika malam semakin larut, Bong dan Ambet yang mabuk berat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ambet langsung tertidur di kursi ruang tamu. Bong yang merasa lelah namun tak bisa menahan perasaannya, tanpa sadar menyentuh wajah Michaela. Michaela yang sejak awal sudah mulai merasa hatinya bergetar setiap kali bersama Bong, kini semakin diliputi perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa hari setelah Ambet kembali pergi ke kota, Bong diam-diam menghampiri Michaela yang sedang menjemur pakaian.
Saat itu, Michaela tanpa memegangi pundaknya yang terasa pegal. Bong segera bertanya apakah Michaela sedang tidak enak badan. Michaela menjelaskan bahwa pagi tadi ia sempat muntah-muntah dan kemungkinan hanya masuk angin. Michaela kemudian meminta Bong untuk memijatnya. Bong meskipun merasa ragu, akhirnya mengiyakan permintaan itu. Setelah selesai, mereka berdua kembali menghabiskan waktu bersama dengan bermain futsal seperti biasa. Beberapa waktu kemudian setelah Bong resmi lulus sekolah, ia memutuskan untuk mengikuti Ambet bekerja di kota. Keputusan ini membuat Michaela khawatir. Ia mencoba menghentikan Bong dengan mengungkapkan apa yang telah terjadi di antara mereka selama ini. Namun percakapan itu tanpa sengaja didengar oleh Popoy, yang akhirnya mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan. Meski begitu, Bong tetap teguh pada keputusannya untuk pergi bersama Ambet meninggalkan Michaela. Setelah beberapa waktu, Bong kembali dari kota dan terlihat bersama seorang gadis yang ternyata adalah pacarnya. Saat ini, Bong memilih untuk tinggal di sebuah kontrakan di desa sebelah karena ia sudah tak ingin tinggal serumah dengan Michaela. Tak lama kemudian, Michaela datang menghampirinya. Dengan nada penuh tanya, Michaela langsung bertanya siapa gadis itu, dan mengapa mereka berduaan. Bong menjawab bahwa gadis tersebut adalah pacarnya. Setelah pacarnya pergi, Michaela memohon kepada Bong untuk kembali tinggal bersamanya dan meninggalkan kontrakan itu. Namun, Bong dengan tegas menolak, mengatakan bahwa ia merasa malu dengan dirinya sendiri, karena pernah bermain futsal berdua bersama Michaela. Mendengar jawaban tersebut, Michaela akhirnya mengungkapkan bahwa ia sedang mengandung anak Bong. Pengakuan itu membuat Bong terkejut dan bingung bagaimana harus menghadapi situasi ini. Keesokan harinya, Bong memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya dan menemui Michaela. Ia bertanya keberadaan ayah dan adiknya. Michaela menjelaskan bahwa mereka sedang pergi ke rumah neneknya dan akan menginap di sana selama beberapa hari. Saat itu, Bong dan Michaela mulai membicarakan tentang bayi yang sudah dikandung. Bong ingin memastikan apakah bayi itu benar-benar anaknya. Michaela kemudian menjelaskan dengan detail yang akhirnya membuat Bong percaya. Dengan keputusan yang sudah bulat, Bong mengajak Michaela untuk pergi bersama keesokan paginya untuk membesarkan anak mereka. Michaela pun setuju dengan rencana tersebut. Di rumah nenek, sang nenek memberikan nasihat kepada Ambet, mengingatkan bahwa Bong dan Popoy sudah dewasa. Nenek berpesan agar Ambet tidak membiarkan mereka tinggal satu rumah dengan Michaela. Pada saat yang bersamaan, Popoy menceritakan rahasia yang pernah ia dengar tentang Bong dan Michaela, yang sering bermain futsal bersama. Ambet yang mendengar hal itu langsung marah, dan memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Malam hari, Ambet tiba di rumah dan melalui jendela, ia melihat Michaela sedang bermain futsal dengan Bong. Melihat pemandangan itu, Ambet merasa sangat marah, kecewa dan hancur. Keesokan harinya, Bong memutuskan untuk pergi dan dengan tulus meminta maaf kepada Ambet. Namun, Ambet dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak ingin lagi menganggap Bong sebagai anaknya. Ambet pun menyuruh Bong untuk meninggalkan desa nelayan dan tidak pernah kembali lagi untuk menemui dirinya. Beberapa tahun kemudian, Bong kembali ke desa nelayan setelah meraih kesuksesan. Saat ia tiba, Popoy menyambutnya dengan hangat. Ternyata Bong kembali ke desa karena ayahnya yang terus meminta. Popoy kemudian mengabarkan bahwa ayah mereka sedang sakit parah dan kini tinggal di desa sebelah. Bong pun akhirnya menemui ayahnya. Dengan penuh penyesalan, Bong meminta maaf atas semua yang telah terjadi di masa lalu. Ambet mengungkapkan bahwa ia sudah lama memaafkan Bong, dan mengerti bahwa semua tindakan Bong dulu dipengaruhi oleh rasa benci terhadapnya terkait perlakuan terhadap ibu kandung Bong. Pada akhirnya, keduanya saling memaafkan dan melepaskan kenangan pahit masa lalu. Beberapa hari setelah itu, Ambet pun meninggal dunia. Bong terlihat sedang berbicara dengan Michaela. Tiba-tiba, seorang anak datang menghampiri mereka. Bong lalu bertanya kepada anak tersebut siapa namanya. Anak itu menjawab bahwa namanya adalah Bong. Ternyata nama itu diberikan langsung oleh Ambet. Anak tersebut adalah anak kandung Bong, dan Ambet sudah mengetahui bahwa itu adalah anak Bong.
Karena itu, Amit memberikan nama yang sama dengan ayahnya kepada anak tersebut. Dan film pun selesai. Ya, film yang sangat membangunkan, asli Mimin pusing lihat film ini. Ya, yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Nah, kalau bahas film-film kayak gini lagi gimana? Kalau ada yang mau request film lain boleh, tinggalin di komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya.